Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Mas Uki, silakan dipimpin doa. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Aji, Hadir Pak. Uki, Hadir Pak. Taufik, Hadir Pak. Rizky. Hadir Pak. Baik, semuanya hadir ya. Ada yang enggak hadir enggak pada hari ini? Siap, ada. Hadir semua ya. Ya, Baik, Bapak beri materi, yaitu materinya adalah pengertian hari akhir dan macam-macam hari akhir. Baik, jadi hari akhir adalah peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Hari akhir atau yang bisa kita sebut dengan hari kiamat adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Menurut Mas Uki, bagaimana contoh dari hari kiamat itu apa saja? Misalnya seperti atau bencana alam atau gunung atau apa lagi menurut Mas Uki? menurut saya banjir juga bisa, Pak. Banjir ya. Banjir ya. Terus apa lagi? Tanah longsor. Tanah longsor. Itu biasanya disebabkan karena apa? Itu karena ulah manusia atau karena apa? Yaitu disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Ya. Gimana menurut Mas Aji? Atau sama dengan pendapatnya Mas Uki? Sama. Sama ya. Yang lainnya sama ya. Sama. Baik, sekarang kita langsung ke macam-macam hari akhir. Apakah ada yang sudah mengetahui apa saja itu kiamat? Belum ya? Belum. Jadi kiamat itu ada dua ya. Ingat-ingat ada dua. Yang pertama itu adalah kiamat sugro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil. Ya, kiamat kecil. Ya, kiamat kecil adalah kematian. Kematian yang terjadi pada makhluk Allah, yaitu ya manusia, ya hewan, ya seluruh alam makhluk lah intinya ya. Ya. Jadi meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro itu juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak, seperti tsunami di Aceh dulu tahun 2004 yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai hari ini. Ya, yang kedua itu adalah kiamat kubro. Gimana menurut adik-adik? Apakah sudah mengetahui apa itu kiamat kubro? Mana Mas Rizky? Belum ya? Belum. Mana Mas Uki? Kiamat Belum. kubro? Kiamat kubro itu adalah kiamat besar, yaitu adalah hancurnya seluruh alam semesta dan tidak akan bisa kembali lagi. Yaitu contohnya yang tadi seperti tsunami ya, bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Kata kubro berasal dari bahasa Arab yang artinya besar. Dengan kata lain, kiamat kubro bisa diartikan sebagai kiamat besar. Dalam hal ini, kiamat kubro berarti hancurnya alam semesta yang mengakibatkan kemusnahan atau kebinasaan pada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Nah, selanjutnya itu adalah tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Gimana Mas Aji atau Mas Topik? Apa saja tanda-tandanya? Apakah sudah mengetahui atau belum? Belum. Yang pertama itu adalah munculnya kabut atau dukhon. Munculnya kabut atau dukhon ini disebabkan dari Allah sendiri, karena itu menandakan bahwa membedakan antara manusia yang beriman atau tidak. Jadi kalau manusia yang nggak beriman itu mukanya itu akan hitam, kelihatan seperti orang-orang yang kafir, mukanya akan hitam. Dia menandakan bahwa itu tidak beriman dan tidak menyembah kepada Allah. Yang kedua itu adalah munculnya Dajjal. Gimana Mas Uki? Apakah sudah mengetahui apa itu Dajjal? Belum ya? Belum. Jadi Dajjal itu adalah makhluk yang paling hina yang menyebabkan kekafiran di seluruh umat manusia pada suatu saat nanti ketika kiamat sudah tiba. Yang ketiga yaitu adalah munculnya Dabbah. Dabbah itu adalah binatang melata atau ular yang besar yang mengelilingi seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah terbitnya matahari dari barat. Jadi ketika nanti kiamat itu datang, itu matahari itu ketika pagi matahari terbit dari barat. Jadi ketika Mas Aji itu bangun tidur tapi udah ngeliat matahari dari barat, terus Mas Aji belum sholat atau belum beriman,
maka Mas Aji tidak akan bisa akan masuk neraka. Maksudnya apa ya? Mas Aji belum bertobat misalkan, tetapi sudah melihat matahari dari barat, maka pintu tobat sudah tertutup, susah akan mendapatkan pahala lagi. Selanjutnya itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini seperti Dajjal, sama seperti Dajjal. Yang selanjutnya itu adalah munculnya Nabi Isa. Sudah tahu kan Mas Riki apa itu Nabi Isa? Siapa itu Nabi Isa? Nabi Isa belum mengetahui. Nabi Isa adalah Nabi yang ke-24 dalam 25 Nabi dan Rasul. Tugasnya itu untuk membunuh Dajjal nanti. Dia ketika kiamat datang, dia akan memerangi Dajjal sampai akhir hayat. Selanjutnya adalah ada 3 gerhana di timur. Adanya gerhana di barat dan adanya gerhana di Jazirah Arab. Adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Selanjutnya itu yang terakhir dalam pembelajaran kali ini, itu adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja? Siswa-siswa apakah sudah mengetahui hikmah-hikmah yang beriman kepada hari akhir? Belum ya? Belum. Yang pertama itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, senantiasa beramal soleh seperti sholat, zikir, puasa, tambah beriman, tambah sholawatan lagi kita. Yang selanjutnya, berbuat baik kepada sesama. Contohnya, kita saling memberi, tidak menyakiti sesama teman, saling mengingatkan, saling belajar bersama. Yang keempat, munculnya rasa takut akan berbuat maksiat. Misalnya Mas Uki mau melihat yang tidak atau minum-minuman keras, tetapi Mas Uki dan teman-teman yang lainnya sudah tidak untuk melakukannya karena hikmah tadi dari beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir yaitu adalah mempersiapkan diri dengan baik. Tidak ada seorang pun kecuali Allah yang tahu kapan hari akhir tiba. Karena itu seseorang yang beriman itu mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin untuk menghadapi dengan penuh kesungguhan. Umat Islam akan memperbaiki amal ibadahnya agar membawa bekal yang cukup saat kelak hari akhir tiba. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Dari inti dari pembelajaran kali ini kita sudah memasuki sesi ini. Baik, yang pertama Bapak akan kasih kertas-kertas, yaitu ada 4 buah kertas. Ini untuk Mas Rizky, jawab pertanyaannya ya. Di sini Mas. Ini untuk Mas Taufik. Mas, pertanyaannya. Mas Rizky. Terima kasih. Baik, Bapak akan memberikan kalian pertanyaan masing-masing ya. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai? Dah. Baik, kertasnya dikumpulkan Bapak lagi ya. Jadi akan Bapak kocok. Nih. Kita akan kocok kertasnya. Tunggu bentar. Ini untuk Mas Haji. Untuk Mas Uki. Untuk Mas Topik. Mas Rizky. Sekarang Bapak akan pilih kalian salah satu untuk menjawab pertanyaan setelah Bapak kocok tadi. Untuk Mas Aji, dapat pertanyaan dari siapa Mas? Apa? Tanda-tanda hari akhir adalah 1. Munculnya kabut dukhon, 2. Munculnya Dajjal, 3. Munculnya Nabi Isa bin Maryam, 4. Munculnya matahari dari barat. Mas Uki dapat pertanyaan dari siapa? Haji. Ya, apa pertanyaan dan jawabannya? Silakan. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa beramal soleh. Dan 3. Berbuat baik kepada sesama. Sudah ya? Silakan Mas Topik, pertanyaan dapat dari siapa? Rizky, Ya, apa itu pertanyaannya? pengertian hari akhir adalah
peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini berupa hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk hidup. Sudah. Tepuk tangan. Pertanyaan terakhir dari Mas Rizky dapat dari siapa? Taufik. Apa itu? Macam-macam hari akhir, yaitu ada dua. Satu, kiamat sugro adalah kiamat kecil, contohnya kematian. Dua, kiamat kubro adalah kiamat besar yang menghancurkan seluruh dunia dan beserta isinya. Ya. Sudah. Baik, tepuk tangan lagi. Baik, itu tadi pembelajaran dari Bapak, yaitu adalah dari hari akhir dan macam-macam hari akhir. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari adik-adik semua? Tidak ada. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, mungkin ini pertemuan yang terakhir ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk adik-adik semuanya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa tersampai dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Amin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masuki penutup, silahkan berdoa untuk kita pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal